salam. Selamat pagi Pak. Shalom. Shalom, selamat pagi. Pagi. Baik, silakan duduk. Oke, bagaimana kabar? Baik. Sehat-sehat semua? Sehat. Puji Tuhan. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, satu orang pimpin kita dalam doa. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian aktivitas kita, mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. 1, 2, 3, tepuk bebek. I'm the best. You are the best. We are the best. I'm the best. You are the best. We are the best. Satu kali lagi. Tepuk bebek. I'm the best. You are the best. We are the best. I'm the best. You are the best. We are the best. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Siapa yang tidak hadir? Semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hadir semua ya, 15 orang ya. Ya Pak. Baik. Kita yang lalu sudah belajar tentang sat dan perubahannya, yang di dalamnya itu ada wujud sat, yaitu Secara dan seberas. kemudian perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ada perubahan apa? Kimia dan perubahan fisika. Perubahan kimia dan perubahan Fisika. Kemudian tentang klasifikasi materi, penggolongan materi, penggolongan zat. Zat itu digolongkan menjadi Tiga. yaitu Unsur, senyawa, dan campuran. Nah, itu materi yang kita sudah belajar minggu Lalu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang campuran. Campuran, bagaimana kita memisahkan campuran yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ini Pak Guru ada air mineral. Nah, siapa yang tidak tahu air mineral? Semua tahu? Siapa yang belum pernah minum? Ya? Nah, dari air mineral ini apa yang kalian pikirkan ketika melihat air mineral ini? Bersih jernih, Evan. Airnya berwarna bening. Airnya berwarna Bening. bening. Apalagi Asal senyum-senyum. mereknya adalah Aquase, betul. Apalagi Airnya langsung bisa diminum. airnya bisa langsung diminum. Kenapa air mineral ini kita bisa langsung meminumnya? Karena sudah disaring terlebih Dahulu. Siapa yang saring? Dari pabrik. Dari air Aquase. Siapa yang sudah pernah lihat cara menyaring air di pabrik? Lihat di iklan, lihat di internet. Terus, kenapa air sungai, air sumur, air leding kita tidak langsung meminumnya? Karena air bersih untuk dikonsumsi. Karena air itu belum tentu bersih dan Siap dikonsumsi. belum siap untuk dikonsumsi. Apalagi, kenapa air sungai atau air sumur atau air leding itu tidak langsung kita minum? Karena dapat menyebabkan penyakit. Dapat menyebabkan penyakit.
belum tentu bersih, masih kotor. Apalagi yang berikut, hari ini kita akan belajar tentang pemisahan campuran. Jadi tujuan yang akan kita capai hari ini adalah melalui percobaan sederhana, peserta didik dapat mendeskripsikan campuran yang benar. Jadi campuran-campuran yang tercampur itu kita akan pisahkan dengan cara yang benar. Kita akan praktekkan sebentar, begitu ya? Itu tujuan yang akan kita capai nanti. Materi kita ini tentang pemisahan campuran, materi tunggal. Jadi pemisahan campuran itu ada macam-macam. Ya. Jadi campuran-campuran itu akan dipisahkan berdasarkan karakteristik dari masing-masing campuran itu. Apakah dia padat, apakah dia cair, nanti cara pemisahannya juga berbeda. Tidak semua campuran dipakai satu cara pemisahannya, tidak. Jadi ada sekian banyak cara memisahkan campuran. Baik. Terlebih dahulu kita harus membentuk kelompok dulu. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sana. Karena di dalam video ini materi yang akan kita belajar, yang akan kita praktekkan ada di situ semua. Secara umum, pemisahan campuran tadi ada 5 macam. Filtrasi itu adalah pemisahan campuran berdasarkan ukuran partikel zat yang tercampur. Dan sublimasi itu adalah pemisahan campuran berdasarkan pada campuran zat yang memiliki suatu zat yang dapat menyublim dan sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Kemudian kromatografi adalah pemisahan campuran dengan prinsip kerja perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang tercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium berat. Kemudian destilasi adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik-titik dari suatu zat cair yang tercampur sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Kemudian sentrifugasi adalah pemisahan campuran dengan cara pemutaran yang sangat cepat. Pemisahan ini didasarkan atas gaya sentrifugal yang terjadi dan gaya gravitasi. Saya akan bagikan link LKPD-nya. Jadi kita LKPD-nya berbasis live worksheet. Jadi kita pakai online. Ini link LKPD-nya. Silakan diakses lewat Google Chrome. Sudah? Sudah bisa akses itu LKPD? Belum? Lihat dulu itu LKPD-nya, di scroll dulu, kira-kira ada yang tidak dipaham, ada yang tidak dimengerti, supaya dijelaskan. Jelas? Jelas, Pak. Baik, kita masing-masing kelompok perwakilan satu orang ambil bahan di depan sesuai dengan gambar di LKPD.
Anda untuk percobaan pertama dulu, saya pakai bakar kan? Ya lah. Apa? Besi. Untuk yang pertama dulu. Satu lagi. Buka. Masukin satu. Ya. Lihat, ini ada air dan ada pasir. Terus. Sampai setengah. Langsung ya. Kira-kira pasirnya itu lagi. Sudah ini. Kita buka air. Terusnya kita kasih masuk pasir. Di LKPD-nya itu dilihat apa yang diamati, apa yang pertanyaannya apa. Kira-kira berapa sudah ada? Pelan-pelan. Oke. Tambah lagi. Oke. Ini bukan, ini adalah campuran ya, campuran bukan apa, bukan berbicara tentang larutan. Jadi kan ini aduk di dalam. Bagaimana dia betul dengan kemudian bagaimana? Campur larutnya bagaimana dengan pasir? Awas tumpah. Campur merata. Tunggu saja. Sudah, kini mati. Nah. Kalau kacanya meledak ya kita ganti dulu.
Tadi kan dicampur merah toh. Sekarang ditanya yang sudah kawan sebelumnya itu. Ini dari mana? Dari dari kapur Barus dan pasir. kapur barusnya yang di sini kan? Iya. Di situ apa? Pasir. Kapur barus sana itu. Iya. Itu namanya menu Glim. dari perubahan wujud dari padat ke Gas. tanpa mencair dulu. Bisa? Masih alas depan. Masih dan oke. Kalau itu sih tidak masalah. Balik. Apa yang ada? Ayo kelompok 3 pasti penasaran. Kalau kelas pasti diajar. Di atas seperti sini. Itu tapi luar. Dia main kristal kan? Ya, yang kristal. Ya, itu Terus kasih pin. Itu airnya yang naik. Bukan air aslinya yang berat. Ya kan? Terus di situ warna-warna apa yang muncul? ungu menjadi warna Ya kan? biru menjadi warna ungu. Baik, sudah semua? Sudah, Pak. Oke, kita presentasi ya. Kelompok 1 duluan. Mari. Kelompok 1. Selamat siang, Pak Guru dan teman-teman. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Lewat kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami. Jadi dari hasil kerja kelompok dan hasil praktek kami, percobaan pertama itu kami sudah melihat beberapa banyak perubahan yang terjadi pada saat proses penyaringan, mulai dari penyaringan campuran air dengan pasir, campuran air dengan bubuk kopi, campuran air dengan tanah. 1. Mengapa campuran ketika melewati penyaring zat pemotornya tidak ikut terlarut? Karena sudah melewati zat penyaring. 2. Ketika campuran melewati penyaring, apakah ada zat yang menempel pada kertas kering? Ya, benar, ketika campuran melewati penyaring ada zat yang menempel pada kertas. 3. Warna setelah penambahan. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan. Pak, silakan kembali. Presentasi saya minta
LKPD-nya dikumpul, dikirim. LKPD yang dikirim di HP itu dikirim. Oke, sudah kirim. Kelompok 1 sudah, mana buktinya? Oke. Tidak, sudah. Kelompok 3 sudah kirim juga. Oke. Baik. Ini LKPD-nya sudah terkirim semua. Sudah, Pak. Oke. Sekarang saya cek dulu ya. Ya, Pak. Apa sudah masuk ke dalam? Oke, sudah ada. 3 kelompok sudah masuk LKPD ya. Ya, Pak. Baik, kita mau akhiri pertemuan kita. Sekarang dari hasil percobaan. Percobaan pertama tentang filtrasi atau penyaringan. Apa yang kita bisa dapat dari situ? Dari filtrasi, dari penyaringan, kita bisa menyaring air yang kotor menjadi Bersih. bersih. Terus apa lagi yang kita bisa dapat? Zat pengotornya ikut tidak? Tidak. Tidak ikut terlarut ya? Tidak, Pak. Dia tinggal di mana? Di kertas penyaring. Di kertas Penyaring. disebut apa? Residu. Residu. Sedangkan yang turun terus ke bawah itu disebut Filtrat. filtrat. Jadi ada residu dan ada filtrat. Kemudian percobaan kedua tentang sublimasi itu kita memisahkan zat padat Menjadi zat gas. menjadi gas tanpa tanpa melalui proses pencairan terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Itu prinsip dari Sublimasi. Nah, apa yang kita dapat dari situ? Ada hal menarik apa dari percobaan sublimasi tadi? Kita dapat membuat butiran kristal. Kita bisa membuat butiran kristal dari hasil kapur barus yang Sublimnya kapur barus dan pasir. kapur barus yang menyugin, ya, yang menguap, ya kan? Terus apa lagi yang kita bisa dapat? Di situ kristalnya berbentuk apa? Berbentuk kan seperti bunga kertas. Seperti bunga kertas. Seperti apa lagi? Pecahan beling. Seperti pecahan beling kristal. Seperti apa? Bunga salju. Ya. Jadi meskipun kita tidak ada di daerah kutub, jadi kita bisa tahu bentuk salju itu seperti apa. Meskipun hanya sedikit, ya kan? Terus percobaan ketiga tentang Perubahan warna. kromatografi, tentang penguraian warna. Apa yang kita bisa dapat? Kita bisa tahu apa? Kalau satu warna itu bisa berubah menjadi beberapa warna. Kalau warna itu bisa berubah beberapa warna, atau apa kata lainnya bahwa warna itu tersusun dari warna-warna penyusun.
Nah, warna-warna penyusun itu ketika kita masukkan di dalam air dan kita uraikan, maka kita bisa tahu kalau warna merah itu warna penyusunnya apa saja. Nah, itu kita uraikan. Dia akan terpisah begitu, berdasarkan kecepatan merambatnya. Itu yang kita bisa dapat dari percobaan kromatografi. Baik, ada yang mau bertanya? Tidak ada, Kak. Oke, dari hasil diskusi, hasil presentasi, ada kelompok yang hasilnya mendekati sempurna. Kira-kira kelompok mana ya? 1, 2, 3. Kelompok 2. Kelompok 1. Yeay. Dari diskusinya, hasil diskusinya selama diskusi yang saya amati, mereka bukan berarti kelompok 2 dan 3 tidak aktif ya, aktif. Begitu. Tapi mereka ada lebih sedikit. Terus waktu presentasi hasilnya mendekati sempurna. Memang masih ada beberapa yang keliru. Ya, nanti diperbaiki. Pembelajaran kita hari ini bagaimana menurut Anda? Luar biasa. Luar biasa, Pak. Asik. Luar biasa. Seru. Seru. Senang tidak? Senang. Karena kita bisa belajar dari hal yang kita tidak bisa menjadi bisa. Ya. Karena kita bisa belajar dari yang kita tidak bisa menjadi Bisa. Melalui apa? Melalui praktek langsung. Jadi kalau hanya berupa teori saja mungkin kita tidak tahu ya kan? Bagaimana caranya itu harus. Perasaanmu bagaimana? Senang? Baik. Baik? Puas? Puas, Pak. Menyenangkan. Oke. Oke, baik. Berikut untuk pertemuan kita minggu depan, yaitu kita masuk di bab yang berikut, yaitu bab 3. Baik, kalau tidak ada lagi kita akan tutup akhiri pertemuan kita hari ini. Satu orang bisa pimpin kita dalam doa. Ya, sebelum kita doa pulang, alatnya dirapikan, dikumpulkan kembali dulu. Ya Tuhan surga, terima kasih atas tuntunanmu dari awal kami mulai aktivitas kami belajar mengajar sampai pada akhirnya. Ya Tuhan surga, sekarang ini kamu pulang dan sertai kami di perjalanan agar tiba di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan surga, hanya ini permohonan kami dan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Siap? Beri salam. Terima kasih, Pak. Shalom. Shalom, sama-sama.